Selamat pagi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan untuk Ibu Rey, yaitu tentang penyakit tonsilitis atau sering dikenal dengan radang amandel. Nah, di sini saya ingin bertanya sama Ibu Rey, kira-kira Ibu Rey tahu nggak sih apa itu radang amandel? Tidak, bisa Anda jelaskan? Oke, saya akan jelaskan ya Ibu. Radang amandel ini adalah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Nah, ini biasanya penyakit ini dialami dengan anak-anak yang berusia 3 sampai 7 tahun. Tapi radang amandel ini juga bisa loh terjadi pada orang dewasa. Oke, radang amandel atau tonsil merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Biasanya kan ada kan Ibu yang di daerah tenggorokan yang ada bulat-bulat gitu, bulat-bulat dua. Nah, itu yang bisa disebut dengan amandel. Nah, organ ini berfungsi untuk mencegah infeksi, khususnya pada anak-anak. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh juga akan semakin kuat. Jadi, fungsi amandel ini bisa tergantikan dari yang awalnya bukan mungkin, yang dari awalnya ini untuk mencegah infeksi, ketika kita sudah dewasa, itu malah menjadi penyakit buat kita, bukan lagi sebagai cara untuk mencegah infeksi. Nah, ini juga ada loh gejala radang amandel. Dari informasi yang saya dapat atau yang saya temui, saya melihat kalau orang sedang mengalami radang amandel nih, biasanya mereka akan mengalami demam, lemas, sakit kepala, sulit saat menelan karena amandelnya lagi meradang itu bisa bisa terjadi pembekakan di amandelnya, habis itu suara kita juga bisa jadi serak, batuk, atau terjadilah bau mulut akibat benjolan yang ada di leher itu. Itu kan terjadi karena pembekakan kelenjar getah bening. Nah, yang pada anak-anak nih biasanya karena anak-anak pasti belum terlalu paham, jadi mereka itu biasanya menunjukkan kalau mereka lagi sakit amandelnya, itu pasti rewel dan mudah menangis, tidak mau makan pastinya karena merasa sakit di bagian tenggorokan, kemudian akan mengeluarkan air liur terus-menerus. Nah, penyebaran di dalam radang amandel ini ada dua Ibu Rey. Yang pertama itu penyebaran secara kontak langsung dan penyebaran kontak tidak langsung. Sini saya akan memberikan contohnya nih. Yang pertama, penyebaran secara kontak langsung. Terjadi ketika seseorang menderita radang amandel ini bersin atau batuk. Lalu secara tidak sengaja nih, udara yang dia keluarkan itu terhirup dengan kita yang sedang melakukan pembicaraan dengan si orang tersebut. Jadi udara kita tuh pasti terkontaminasi dan kita hirup lagi. Nah, yang kedua, ada penyebaran kontak tidak langsung. Nah, ini biasanya terjadi ketika seseorang yang menderita penyakit ini mengkontaminasi suatu benda melalui percikan ludah yang keluar ketika bersin atau batuk. Organisme berbahaya yang telah mengkontaminasi benda dan dapat bertahan 2 jam atau lebih. Jadi misalkan kayak saya batuk nih, terus tiba-tiba saya megang sesuatu kayak benda, kayak mungkin kaca. Terus tiba-tiba ada lagi nih orang yang megang kaca yang telah saya pegang tadi. Nah, itu akan melakukan penularan dari benda tersebut. Nah, ini juga Ibu Rey, ada penyebab radang amandel. Penyebabnya ini disebabkan oleh virus. Nah, virusnya ini merupakan virus yang bisa menyebabkan batuk pilek atau flu, yaitu rhinovirus dan influenza tipe A virus. Nah, selain virus juga, radang amandel ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Contohnya adalah Streptococcus. Nah, bakteri ini penyebab radang tenggorokan. Oke, dan ini pengobatan radang amandel. Ini biasanya ini informasi yang saya temui, informasi kayak umumnya, gimana cara mengobati radang amandel.
ini yang pasti dari yang saya temui itu memang harus minum air putih yang cukup, habis itu beristirahat yang cukup juga, dan lain sebagainya. Sampai sini, apa yang ingin ditanyakan untuk Ibu Rey, atau ada yang masih belum Ibu paham? Saya rasa cukup. Cukup ya Ibu ya? Oke Ibu, jadi kesimpulannya nih Bu yang saya dapat. Radang amandel atau tonsilitis adalah kondisi di mana kita mengalami peradangan atau inflamasi. Nah, radang amandel ini juga disebabkan oleh infeksi virus. Selain virus juga ini diinfeksi oleh bakteri. Dan penyakit ini juga bisa menular tentunya. Dari cara pola hidup kita yang kurang sehat itu pasti bakal menjadi penyebab kita. Jadi tetap jaga kesehatan, dan saya berikan pesan kalau bisa itu hindari makan makanan yang banyak pengawetnya, pemanis buatan, ya seperti itu. Dan lebih sering-sering minum air putih, air hangat, jadi lebih makanan yang sehat. Jadi sekian Ibu Rey penyuluhan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Ibu Rey. Selamat pagi juga.